semua ibadah anak cucu Adam itu bainal qabul warrad. Bisa jadi diterima, bisa jadi enggak. Satu-satunya Pak, satu-satunya ibadah dalam Islam yang udah pasti diterima. Hatta dari orang fasik sekalipun, kata beliau. Hatta dari orang fasik sekalipun, tukang mabuk misalnya. Ya, apalagi misalnya, sebutlah kefasikan-kefasikan itu. Orang fasik kalau melakukan ibadah ini pasti Allah terima. Apa itu? Nah sekarang kita mau coba nih pagi hari ini supaya iman kita bertambah. Karena syahadat itu nggak bisa satu doang Pak. Syahadat itu nggak bisa bunyinya asyhadu alla ilaha illallah saja. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, asyhadu alla ilaha illallah, selesai sampai situ nggak diterima imannya. Sampai dia melengkapi kesaksiannya kepada Allah itu dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah orang muslim harusnya sadar bahwa dalam hidup nggak bisa kita beragama secara pincang. Hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, sholat aja tiap hari, lupa membangun hubungan kedekatan emosional antara kita dengan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dua-duanya berimbang. Baca Quran iya, baca salawat juga iya. Baca Quran adalah salah satu medium komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca salawat adalah salah satu perantara kita membangun hubungan emosional, kedekatan emosional dengan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Pak, saya mau menyampaikan cerita. Nah, karena kita paling demen kalau cerita-cerita begini. Ceritanya bukan dongeng ya, saya bawa kitab nih. Sekarang ngaji perlu pakai kitab Pak. Karena banyak orang zaman sekarang ngomong agama asal-asalan. Gak pakai referensi, gak pakai rujukan. Agama itu zaman sekarang hampir kayak jadi permainan. Untuk orang zaman sekarang nih, kalau lihat pengajian di YouTube, yang penting sesuai selera. Sesuai selera diambil begitu aja. Jangan ya Pak ya. Kita harus belajar beragama secara otoritatif kalau bahasa mahasiswanya. Secara akademis, rujukannya jelas, ulamanya jelas. Nih saya bawa kitab nih. Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang lalai. Siapa orang lalai? Kita ini orang-orang lalai, kita perlu diingatkan karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, ibadah kita kadang turun naik. Iman kita juga begitu, makanya kita perlu diingatkan sebagai orang-orang yang lalai. Ada cerita bagus nih Pak. Saya cerita ini ya, halaman 277, Tanbihul Ghafilin, karangan Imam Abu Laits Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi. Ini ulama salaf, ulama generasi masa lampau. Sami'atu abi, jadi ini cerita dari ayahnya beliau. Relevan cerita ini dengan tema yang kita jadikan bahan pagi hari ini tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu apa fadilah dan keutamaan salawat itu. Lihat. Sami'atu abi yahki, aku menyimak ayahku bercerita. Karena Sufyan Ats-Tsauri ini perlu kita tahu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Jadi ini ulama besar dalam ilmu hadis. Ulama besar. Bukan ulama kaleng-kaleng ya. Bukan ustaz YouTube. Ini ulama beneran. Sufyan Ats-Tsauri namanya. Bainama huwa yatuf idra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yadha'u qadaman illa huwa yusalli 'alan nabi. Waktu dia berkeliling di sebuah tempat, dia melihat seseorang. Ini orang gak duduk, gak berdiri, kemanapun dia pergi. Udah pasti salawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap hari lisannya itu gak pernah berhenti dari salawat kepada Nabi. Bangun dari sholat, pergi ke kamar mandi, 5 menit lumayan kan? Salawat kepada Nabi. Selesai dari kamar mandi, ke musola lagi kira-kira begitu, salawat kepada Nabi. Mau naik kendaraan, salawat sama Nabi. Selalu salawat kepada Nabi. Lalu Sufyan Ats-Tsauri nanya sama orang ini. Qultu lahu, ya hadha, Bapak, kira-kira begitu. Ya hadza. Innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka fi hadza syai'? Pak, kok bisa-bisanya Bapak tuh zikirnya selawat terus ya? Meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil. Tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah ya. Tahlil itu maksudnya ucapan la ilaha illallah. Bukan tahlil versi orang Indonesia dalam arti ngeriung gitu. Kemudian dikasih makanan, kemudian itu salah satu tahlil versi orang Indonesia. Karena dalam tahlil itu kita baca tahlil juga. Dalam tahlilan itu kita baca tahlil juga. Kok bisa kamu itu zikirnya hanya sholawat saja, meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil. Lalu engkau
terus menerus salawat kepada Nabi. Ada apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri nanya sama orang itu. Kok bisa kamu cara berzikirnya begitu? Qala. Orang itu balik nanya. Man anta afakallah. Semoga Allah memaafkanmu. Siapa engkau itu? Dia nggak tahu ini seorang ulama besar. Orang tadi nanya balik. Kamu siapa? Fakultu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau menjawab, Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kalau di Indonesia sekarang siapa ulama paling besar itu ya? Oh itulah ulama besar di zamannya. Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku Sufyan Ats-Tsauri. Qala, laula annaka gharib min ahli zamanik ma akhbartuk an hali wala atla'tuk an sirri. Ini orang ini kayaknya nggak tahu Sufyan Ats-Tsauri. Dia menyangkanya ini orang asing. Kata orang tadi, seandainya kamu itu bukan orang asing, aku nggak bakal mau ngasih tahu rahasiaku. Kata orang tadi itu. Padahal ini Sufyan Ats-Tsauri itu bukan orang asing. Ulama besar di zamannya, Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Bayangin, gelarnya itu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Wala atla'tuk ala sirri. Thumma qala li, nah ceritalah orang ini kenapa dalam setiap waktu zikirnya itu selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, cerita ini relevan untuk orang-orang zaman sekarang yang mengharapkan ampunan dan rahmat Allah, bingung bagaimana caranya memperbaiki hidup, merasa beragama itu terasa kering, tidak ada maknanya karena dia nggak melibatkan perasaan dan emosionalitasnya kepada Nabi. Apa kata cerita orang ini, Pak? Nah, mari kita simak sama-sama. Kharajtu wa walidi hajjan ila baitillahil haram. Suatu ketika aku keluar menuju Baitul Haram, haji. Aku bersama ayahku pergi haji suatu waktu. Kata beliau ini bercerita. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sampai ketika aku tiba di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat singgah. Beliau sedang pergi haji bersama ayahnya, singgah di beberapa tempat. Kemudian apa yang terjadi? Maridho walidi faqumtu li'u'alijahu. Ayahku terbaring sakit dan aku mengobatinya. Waktu mau pergi haji, bapaknya terbaring sakit di tengah jalan, anaknya mengobati bapaknya. Fabainama ana dzatil lailah. Di suatu malam hari, kata beliau ini melanjutkan ceritanya. Fabainama ana dzat laila inda ra'sihi, ketika aku berada di kepalanya, di samping kepalanya, beliau berbaring, aku di samping kepalanya. Idh mata walidi waswadda wajhu. Ayahku wafat, wajahnya hitam. Wajahnya hitam, banyak dosa ini orang. Sampai-sampai mati wajahnya hitam. Ada emang Pak, orang-orang yang matinya dalam nauzubillah min zalik, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita enggak termasuk. Ada orang-orang yang keadaannya ketika menjelang ajal itu seperti itu. Ah, ini ayahnya begitu. Artinya ini banyak dosa ini orang ini. Fakultu, aku berkata ketika itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita paham maknanya, itu mengajarkan ketabahan sama kita Pak. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya udah, kalau udah milik Allah, Allah pengen ngambil, ya udah sedih-sedih ya udah sedih-sedih seperlunya. Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan seolah-olah kalau dia nggak ada hidup aku juga akan tamat. Jangan. Karena kita ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita itu pasti akan kembali kepadanya. Dia sekarang wafat, aku juga nanti akan wafat. Jika nunggu giliran doang. Kan kira-kira begitu. Itu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ekspresi kepasrahan mutlak kepada Allah manakala ada musibah terjadi. Atau orang terkasihi meninggal. Kita ucapkan itu supaya kita tidak tenggelam dalam kekecewaan. Kata anak tadi melihat ayahnya wafat, udah gitu mukanya hitam pekat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai ceritanya Pak. Fajadabtul izar ala wajhi faghattaitu. Ditariklah sarung atau kain untuk menutupi kepala ayahnya itu. Malu. Mukanya hitam, malu. Ambil kain ditutup itu kepalanya. Faghalabatni aini fanimtu. Tiba-tiba aku tertidur, ngantuk. Ketika udah ditutup itu kepala, kemudian tiba-tiba aku ngantuk, kata orang tadi.
Fa'idha ana birajul lam ara ahsan minhu wajhan wala anzab minhu thawban. Tiba-tiba di mimpi itu aku ketemu orang. Tidak pernah aku menjumpai orang yang paling indah perawakannya selain orang itu. Wajahnya paling indah, bajunya paling bersih. Sementara ayahnya wafat dalam keadaan kepalanya hitam. Gara-gara banyak dosa. Di mimpi itu ketemu sama laki-laki yang seperti itu. Bersih wajahnya, bersih bajunya, indah. Wala atyab minhu rihan. Wanginya saya nggak pernah menjumpai yang lebih wangi ketimbang orang itu. Kata orang tadi. Yarfa'u qadaman wa yadau ukhra. Hatta dia berjalan laki-laki itu. Yarfa'u qadaman wa yadau ukhra itu artinya berjalan. Hatta dana min walidi. Mendekatlah laki-laki yang berperawakan bersih itu kepada ayahku. Mendekat ke ayahnya. Apa yang terjadi, Pak? Fakasyafal izar an wajihi. Kain yang tadi ditutupkan oleh sang anak sama laki-laki yang berperawakan bersih ini dibuka. Kain penutup kepalanya yang hitam itu dibuka sama laki-laki tadi. Ini pendosa ya, pendosa. Fakasyafal izar an wajhi fa'ammara yadahu. Fa'amarra. Amarra artinya ini, mengusapkan tangannya. Fa'amarra yadahu ala wajhi. Kemudian wajah laki-laki tadi yang terbaring dengan wajah hitam pekat diusap sama laki-laki yang berperawakan bersih tadi. Diusap. Fabiyaddo. Pas diusap tiba-tiba berubah menjadi putih. Tadinya hitam. Hitam bekas dosa. Sama laki-laki tadi cuma dibuka, kemudian diusap dengan tangannya bersih. Tsumma walla raji'an. Ya sudah, setelah itu laki-laki tadi balik lagi. Setelah mengusap kepalanya, kemudian balik lagi. Fata'allaqtu bi thawbihi. Tapi aku tarik kainnya. Pas dia mau pergi, selesai mengusap kepala ayahku, kata orang tadi, orang itu mau pergi, aku tarik bajunya. Ta'allaqtu bi faqultu. Aku kemudian berkata, Man antalladzi mannallahu ala walidika fi ardil ghurbah. Pak, Bapak siapa yang bisa ngubah wajah ayah saya seperti ini di tengah keterasingan. Ini kan lagi perjalanan menuju haji. Di tengah keterasingan gitu ya. Siapa terheran-heran? Anak tadi, sang anak terheran-heran. Bapak siapa? Kok bisa membuat ayah saya seperti ini? Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Qala, laki-laki yang berperawakan bersih tadi berkata, Awama ta'arifuni? Engkau tidak mengenalku? Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Akulah Muhammad putra Abdullah yang membawa Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi mengusap kepala ayahnya yang penuh dosa itu dengan usapan tangan Rasulullah putih semuanya. Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsihi. Betul nak, ayahmu itu pendosa, musrif. Musrif itu Pak, bukan cuma pendosa, melampaui batas dalam berbuat dosa. Melampaui batas. Jadi kalau misalnya maksiat, bukan maksiat bolong-bolong, emang kerjaannya maksiat. Kan ada yang kayak begitu orang. Maksiat itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Kira-kira kan ada itu yang kayak begitu. Amma inna walidaka musrifan ala nafsi, kana musrifan ala nafsihi, walakin. Tapi kata Nabi apa? Kana yukthirus sholata alai. Allahu Akbar. Tapi ayahmu ini nak banyak membaca sholawat kepadaku. Falamma nazala bihi ma nazal. Ketika dia ditimpa oleh musibah yang menimpa dia, sakaratul maut, maksudnya pas sudah sakaratul maut, Israel datang, istaghatha bi. Dia minta pertolonganku. Istaghatha artinya minta pertolongan. Wa ana ghiyathu liman aktsaras salata ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya kata Al-Quran, mereka itu ketika menzolimi mereka. Ini kita zolim sama diri kita kan banyak Pak. Udah ngaku aja. Saya, Bapak, semuanya kita samanya pelaku kezoliman, pelaku kemaksiatan. Kita banyak dosa. Seandainya ketika mereka berbuat dosa, idzalamu anfusahum ja'uka. Datang kepadamu wahai Muhammad. Ingat ya, ini gak hanya berlaku bagi orang dulu yang ada nabinya beneran. Sekarang juga berlaku. Nabi itu masih ada dengan rohnya.
Kalau seandainya kita berbuat zolim, terus kita datang ke Nabi Muhammad dengan banyak apa? Banyak membaca sholawat kalau kita sekarang. Kalau pergi ke Madinah perlu biaya Pak. Cara termudahnya banyak baca sholawat. Tahu nggak apa kata Al-Quran? Kalau seandainya ketika kita berbuat zolim, kemudian kita datang ke Nabi Muhammad, ja'uka fastaghfarullah. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Ingat ya, yang memberikan ampunan itu Allah. Kita minta ampunan pun kepada Allah. Nabi itu hanya perantara ya. Gak musyrik Pak, gak musyrik. Tenang, saya jelaskan nanti. Suka ada orang bilang musyrik itu kalau begitu tuh. Kalau namanya minta pertolongan sama Nabi, minta pertolongan sama Allah. Betul. Kita minta pertolongan sama Allah. Tapi Allah mensyariatkan supaya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara kita menuju Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha. Mereka minta ampun kepada wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasul memintakan ampunan kepada mereka. Lihat, orang berbuat zolim, datang ke Nabi banyak baca sholawat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian Nabi memohonkan ampunan untuk orang itu. Apa coba balasannya Pak? Musyrik itu? Musyrik? Kata Al-Quran? Enggak, bukan. Lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka pasti akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Artinya, kalau kita berbuat zalim, kita berbuat maksiat, datang ke Nabi Muhammad banyak baca sholawat, minta ampun sama Allah, maka kita akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan mengasihi kita. Otomatis diampuni itu. Kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara. Dosa kita yang terlalu banyak Pak. Barangkali kalau kita megang baju Nabi, kira-kira begitu ya, dua tanda petik. Kalau kita megang baju Nabi, kita kecipratan tuh. Lihat Al-Quran. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Lanjutannya apa Pak? Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Apa yang terjadi di antara mereka. Hatta yuhaqqimuka fima syajara. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa berat hati terkait apa yang kau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Makanya orang itu hanya bisa dikatakan beriman kalau menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya pedoman hidup dan pemutus perkara hidupnya. Tanya, kita ini kalau punya orang tua kita dirasa mampu mengatasi masalah kita, datangkan Pak ke orang tua, Bapak, tolong akulah. Aku sudah terhimpit hutang, pinjol sudah nggak, judi online sih, jadi lagi rame itu orang bisa punya terhimpit masalah judi online. Bertobat, beristighfar, banyak baca sholawat, datang ke Nabi Muhammad, minta ampunan kepada Allah. Nabi Muhammad memintakan ampunan kepada Anda, dosa Anda terampuni, hidup Anda akan lebih baik. Sesuai dengan Al-Quranul Karim, cerita semacam ini mengajak kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa balasannya? Orang berbuat dosa, karena begitu memang Pak. Ada kalanya orang berbuat buruk, perbuatan buruk ini ditambal oleh perbuatan baik. Apa yang terjadi? Perbuatan baik ini menghapus perbuatan buruk. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau habis dosa, kalau bisa sedekah misalnya. Kalau bisa istighfar, bertasbih, baca Al-Quran. Supaya kebaikan ini menghapuskan dosa kita sebelumnya. Ini orang banyak dosa. Tapi dosanya tertambal oleh salawat yang sering dilantunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dalam konteks meremehkan dosa ya. Tidak boleh meremehkan dosa. Tapi inilah bentuk optimisme supaya kita sebagai orang beragama jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi kalau hati kita, batin kita tertaut secara emosional dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru saya Pak, nih saya tidak mengarang-arang. Saya mengatakan ini karena ini yang diajarkan oleh guru kami di Al-Azhar. Ada seorang Grand Mufti Mesir, mantan Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Ulama besar. Di salah satu kitabnya, judulnya itu At-Tariq Ilallah. Beliau mengatakan begini. Semua ibadah anak cucu Adam itu bainal qabul warrad. Itu antara diterima dan enggak diterima. Bapak sholat ini subuh ini bisa jadi diterima sama Allah, bisa jadi kagak. Saya ceramah begini nih, bisa jadi pahalanya diterima sama Allah, bisa jadi enggak.
Semua ibadah kita begitu. Sodako, puasa, ngaji, hadir majelis taklim, semua ibadah kita begitu. Bisa jadi diterima, bisa jadi enggak. Satu-satunya Pak, satu-satunya ibadah dalam Islam yang udah pasti diterima. Hatta dari orang fasik sekalipun, kata beliau. Hatta dari orang fasik sekalipun, tukang mabuk misalnya. Ya, apalagi misalnya, sebutlah kefasikan-kefasikan itu. Orang fasik kalau melakukan ibadah ini pasti Allah terima. Apa itu? As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau? Kenapa? Karena ini ibadah berkaitan langsung dengan kekasih Allah. Janabin Nabawi Syarif ya, kekasih Allah yang mulia. Kita kalau sholawat udah pasti diterima Pak. Makanya ibadah kalau kita merasa, aduh sholatku ini gimana cacatnya. Sholawat sama Nabi perbanyak, insya Allah itu bisa menambal kekurangan ibadah kita. Insya Allah itu diterima. Kalau kata guru saya memastikan, itu penjelasan para ulama, artinya mereka punya dalil. Terlepas kita tahu atau tidak mana ayatnya. Mereka meneliti dari Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka ibadah yang sudah pasti akan diterima dari orang Muslim. Sekalipun dia fasik. Itulah salawat kepada Nabi SAW. Makanya kita yang merasa ibadahnya kurang. Anak-anak muda yang merasa tatoan. Yang merasa hidupnya dulu gelap. Suka mabok dan lain-lain. Anda punya hak yang sama. Mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda bersolawat, salawat Anda akan diterima. Terlepas Anda kotor atau bersih. Karena sosok yang Anda salawati adalah kekasih Allah yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak baca ayat Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nih, buka ayat Al-Quran ya. Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak pernah ada Pak. Tidak pernah ada Nabi. Disebutkan secara jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Lihat. Allah. Bukan cuma Allah saja. Wa malaikatahu. Malaikatnya. Kurang besar apa itu? Kalau Allah saja sendiri melakukan ini sudah cukup menjadi bukti kebesaran. Ini Allah nggak cukup mengatakan dirinya. Innallaha wa malaikatahu. Allah para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada beliau. Allah salawat sama Nabi gimana maksudnya? Ulama beda pendapat. Tapi saya berikan pendapat yang saya pelajari dari guru saya. Salawat Allah kepada Nabi pastinya tidak seperti kita. Kita akan baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan ucapan. Allah bersalawat artinya Allah menjadikan Nabi atau mencurahkan kepada Nabi rahmat khusus. Sehingga dengan curahan rahmat khusus itu Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak ada itu Nabi yang disebutkan wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena Nabi dulu itu pas syariatnya terbatas. Nabi Musa itu kaumnya Bani Israel, ya udah. Bani Israel aja yang wajib beriman sama Nabi Musa. Yang lain mah enggak. Kaumnya itu terbatas. Nabi Musanya wafat, ya sudah diganti sama nabi yang lain. Nabi kita ini syariatnya sampai hari kiamat nanti. Makanya Al-Qur'an menegaskan setegasnya bahwa Rasulullah itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan disebutkan dalam ayat tersebut menggunakan kata rahmat yang merupakan masdar. Karena kata para ulama hada ablag. Itu maknanya lebih dalam. Seolah-olah Allah itu bukan cuma pengen bilang Nabi Muhammad adalah rahmat. Tapi Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri. Jadi bukan beliau mencerminkan rahmat. Tapi Nabi Muhammad itu rahmat Allah yang sesungguhnya. Yang datang untuk umat manusia semuanya. Muslim ataupun non muslim. Tidak ada nabi yang dipuji semacam itu. Tidak ada nabi yang dipuji oleh Allah sehingga Allah menegaskan dia malaikatnya bersalawat kepada nabi artinya mencurahkan rahmat dengan pencurahan rahmat yang khusus yang menjadikan yang makhluk paling mulia sejagat raya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain kalau kita baca di Quran Pak dipanggil dengan nama aslinya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Nuh. Bapak kalau baca Al-Quran ini, lihat kalau Nabi kita dipanggilnya apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, wahai Nabi. Dipanggil dengan panggilan yang mesra. Beda sendiri ini manusia agung ini. Dengan Nabi yang lain. Semua Nabi mulia. Tapi kemuliaan mereka berderajat. Dalam Al-Quran. Bapak kalau baca ayat Al-Quran lagi, nggak ada tuh. Nabi yang diperintahkan menyebutkan, ana awwalul muslimin. Aku adalah yang pertama kali pasrah kepada Allah. Yang pertama kali.
selain Nabi Muhammad. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama kali pasrah kepada Allah itu. Padahal beliau lahir kapan? Lahir belakangan, datangnya muncul belakangan. Tapi kenapa? Kenapa disebut sebagai yang pertama kali pasrah kepada Allah? Kenapa? Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat, itulah salah satu isyarat Al-Quran bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlahirnya alam semesta adalah ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis lain, di hadis ini hadis sahih. Beliau pernah ditanya, "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Itu kalau pertanyaan dikasih ke kita, pasti kita akan jawab usia 40 tahun, ya kan? Waktu Nabi usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Ternyata nggak begitu, Pak. Nabi itu sebelum jasadnya ada, pada abad ke-6, sebelum beliau terlahir pada abad ke-6, hidup pada abad ke-7 di Jazirah Arabia, sebelum jasadnya terlahir, Allah itu sudah menciptakan ruhnya. Dalam hadis tadi ketika ditanya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Jawaban beliau apa? Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fitinati. Di riwayat lain, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah menjadi nabi ketika Adam di antara ruh dan jasad. Artinya belum selesai penciptaan Adam. Penciptaan Nabi Adam belum selesai, Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Dengan ruhaninya, bukan dengan jasadnya. Ditampakkan oleh Allah pada usia 40 tahun, ditampakkan ya, bukan dimulai. Nih, koreksi keyakinan kita. Nabi Muhammad itu nabi yang pertama secara ruhani, secara jasadi nabi yang paling akhir, iya. Kenapa Allah ciptakan begitu? Seolah-olah Allah ingin menjadikan kekasihnya pemula sekaligus yang paling akhir. Memulai kebaikan, memulai risalah dengan ruhaninya, mengakhiri risalah dengan jasadnya. Menghimpun kebaikan semuanya. Beliau yang memulai kenabian, beliau yang mengakhiri kenabian. Dimulai dengan sisi ruhaninya, diakhiri dengan sisi jasadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan Nabi Muhammad, Pak, pada hari Senin. Saya pernah nanya itu sama beberapa jemaah. Tahu nggak kenapa, Pak? Nabi Muhammad ciptakan hari Senin. Senin itu dalam bahasa Arab ithnain. Ithnain itu artinya dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah adalah zat yang esa. Wahid artinya satu, itsnain artinya dua. Allah ciptakan Nabi Muhammad pada hari Senin seolah-olah Allah ingin mengabarkan kepada seluruh makhluknya bahwa antara aku dengan Muhammad itu nggak ada perantara sama sekali. Mengisyaratkan kedekatan yang sedemikian dahsyat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dengan makhluknya yang paling mulia. Seolah-olah tidak ada perantara antara satu dengan dua, kan langsung. Satu dengan dua itu isyarat kepada kita bahwa ini makhluk mulia, makhluk yang spesial, tidak ada padanannya dalam makhluk manapun. Kalau kita baca sejarah hidupnya, luar biasa. Usia kita, usia Bapak, usia saya nggak akan pernah cukup untuk membicarakan keistimewaan yang tadi kita sebutkan itu. Itulah diantara beberapa keistimewaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui sebagai Muslim, bahwa salawat bisa yukafir sayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa. Saya ingin bacakan yang lain, fadilah atau fadail salawat yang disebutkan oleh para ulama. Salah saya satu kitab. Saya bawa kitab lain, Afdolus Salawat ala Sayyidis Sadat, karangan Yusuf An-Nabhani. Naam. Yusuf ibn Ismail An-Nabhani, ulama besar asal Mesir. Beliau mengarang kitab Afdolus Salawat ala Sayyidis Sadat. Isinya adalah salawatnya para aulia, salawatnya para wali dengan sigoh yang berbeda-beda. Dengarkan, Pak. Bagi kita yang punya masalah, yang punya kesempitan rezeki, yang punya kegundahan, rasa gelisah, rasa yang tidak nyaman dalam hidup. Mulai sekarang, banyak baca salawat, kan diantara fadail salawat, dengarkan ini. Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya mengutip sebuah hadis, Man asurat alaihi hajatu, siapa yang hajatnya susah, kebutuhannya terasa susah, terasa pelik, terasa sulit, hidupnya terasa sulit. Banyak orang hidupnya sulit di luar sana, banyak. Bagaimana nasihat Nabi? Falyukthir minas solati alai, hendaklah dia banyak bersalawat kepadaku. Fa innaha, karena salawat itu, dengarkan Pak, takshif al-humum, menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihan, menghilangkan kesedihan.
wal ghumum, wal kurub. Itu sama, kegundahan, kegelisahan, malapetaka. Hal yang menyengsarakan lah intinya. Menghilangkan itu salawat itu. Wa tukthirul arzak. Nah ini yang paling kita pengen. Menambah rejeki. Menambah rejeki. Wa taqdil hawaij. Dan memenuhi hajat atau kebutuhan. Man asra alaihi syai' falyukthir minas salati alaihi. Fa innaha, barang siapa yang merasa kesusahan dalam sesuatu, kata Nabi, hendaklah dia banyak membaca salawat kepadaku. Fa innaha, karena salawat itu tahullul uqad, memudahkan hal yang rumit, menyelesaikan hal-hal yang rumit. Wa takshif al kurab, menyingsingkan kesulitan dalam hidup. Banyak orang kan diuji dengan berbagai macam kesulitan, Pak. Ada yang ujiannya rumah tangga, ada yang ujiannya pekerjaan, ada yang ujiannya duit, ada yang ujiannya keimanan, bahkan banyak orang diuji. Caranya begitu. Ada sebuah hadis lain, Pak. Saya dulu diajarkan sama guru saya. Ada sebuah hadis ini masyhur ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah," orang yang paling dekat denganku, paling dekat. Ini bisa kita bayangin. Di akhirat nanti level sorga itu beda-beda. Nabi bilang, orang yang paling dekat denganku. Lihat itu. Keistimewaan macam apa itu? Kita dekat dengan Rasulullah, kekasih Allah itu udah nggak ada. Pengen apa lagi kita? Udah dekat dengan Rasulullah di sorga nanti. Bahkan ada sebagian orang ketika ditanya, sifli ni'amal jannah. Beri aku gambaran tentang kenikmatan sorga itu katanya. Tahu nggak, ada sebagian orang yang menjawabnya dengan jawaban apa? Ketika misalnya ditanya, bagaimana kenikmatan sorga? Kalau kita kan bayangannya bidadari, ada sungai-sungai yang kita bisa minum, ada sungai yang terbuat dari sungai khomar, kita bisa bersenang-senang dengan dan seterusnya. Ada sebagian ulama ketika ditanya, bagaimana gambaran kenikmatan sorga? Jawabannya cuma singkat. Fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sorga itu ada Rasulullah. Selesai sudah. Kenikmatan semuanya terasa ringan. Yang penting ada Nabi di situ. Ini orang dekat dengan Nabi. Siapa itu yang dekat dengan Nabi itu? Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Siapa itu? Aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kenapa? Kenapa? Dulu saya nanya kayak gitu sama guru. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa orang kalau banyak baca sholawat sama Nabi itu bisa dekat dengan Nabi kelak? Jawabannya, Pak, ternyata kalau orang banyak membaca sholawat kepada Nabi, itu dengan sendirinya dia akan ringan berbuat taat. Susah berbuat maksiat. Hidup terasa ringan, pasrah kepada takdir Tuhan, sejuk, tenang batinnya. Ibadah akan mudah dia lakukan, maksiat akan mudah dia tinggalkan. Ya sudah, orang kalau sudah taat beragama sampai pada level itu, ditambah keimanan yang semakin tebal, maka sangat wajar disandingkan dengan Rasulullah nanti, yang paling dekat dengan Rasulullah. Memang begitu efeknya, Pak, sholawat itu. Coba aja, Pak, kalau nggak percaya. Saya pernah cobain soalnya. Dulu dikasih tahu sama guru saya, kalau orang banyak membaca sholawat kepada Nabi, kata beliau, cahaya kenabian itu akan terpatri dalam dirinya. Makanya nih, Bapak kalau punya anak, anaknya bandel-bandel, susah diatur, ajak dia baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak dia ke majelis-majelis sholawat, suruh sholawat sama Nabi. Ajak dia minimal beberapa kali dalam seminggu, bikin majelis lingkaran di dalam rumah, sholawat sama Nabi. Baca sirahnya. Itu, Pak. Kalau orang rajin membaca sholawat, cahaya kenabian akan terpatri dalam jiwa, jiwanya akan terefek oleh cahaya kenabian itu, maka akan lahir akhlak yang bagus. Ketaatan mudah dilakukan. Karena kita kecipratan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat wajar kalau orang rajin berbuat taat, meninggalkan maksiat, dengan wasilah memperbanyak baca sholawat itu, dia menjadi makhluk yang dekat dengan kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya kutip dengan hadis. Kalau hadis tadi mungkin diperselisihkan sama para ulama, hadis sahih atau tidak. Sekarang saya kutipkan hadis sahih yang termaktub dalam kitab hadis yang sahih. Yang An-Nabhani mengutip. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab. Ubay bin Ka'ab suatu ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Ubay. Ubay berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthirus salata alaik, fakam aj'alu laka min salati. Rasulullah, aku ini banyak membaca salawat. Kira-kira berapa banyak aku bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Faqala masyid. Terserah kamu Ubay. Terserah kamu. Kata Ubay menimpal jawaban Nabi, qala ar-ruba'. Ruba' itu artinya seperempat. Jadi kalau misalnya kita doa, kalau misalnya kita berzikir, Ubay itu nanya kira-kira, ini di bagian untuk salawat sama engkau ya Rasulullah kira-kira berapa? Kata Rasulullah, terserah kamu.
Nanya lagi Ubay, seperempat ya Rasulullah? Seperempat? Kata Rasulullah apa? Masyi, terserah kamu. Wa in zidta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lagi itu lebih baik. Jangan seperempat, kira-kira begitu. Qala anis, setengah. Setengah dari doa saya, setengah dari zikir saya. Kata Ubay bin Ka'ab. Jawaban Rasulullah apa? Masyi, terserah kamu. Fa in zidta fahuwa khair. Kalau engkau tambah lagi, itu lebih baik. Qala athulutsain, 2/3. 2/3 aku jadikan salawat kepada engkau ya Rasulullah. Jawaban Nabi, masyi, terserah engkau. Wa in zidta fahuwa khair. Kalau engkau tambah lagi itu lebih baik. Di akhir Nabi bilang apa Pak? Nih. Qala Rasulullah. Rasulullah Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, fa'aj'al salati kullahalak." Aku menjadikan semua zikirku, doaku itu salawat kepada engkau ya Rasulullah. Tahu nggak jawaban Nabi apa? Ini orang kalau sampai-sampai ketika berdoa itu nggak sempat ngucapin hajatnya sama Allah, salawat aja sama Nabi terus menerus. Tahu nggak balasannya apa Pak? Jawaban Nabi katanya apa? Qala idzan tukfahammak wa yughfaru dzambak. Saya akan tutup dengan hadis ini. Kalau orang banyak membaca sholawat, sampai-sampai sholawat itu melupakan dirinya berdoa sama Allah, kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Tukfahammak, kegelisahanmu akan hilang. Kegundahan, kegelisahan, kesengsaraan batin kita ini akan lenyap. Bukan cuma itu Pak. Wa yughfaru dzambak. Dosamu akan diampuni. Udah kita pengen apa lagi itu? Dosa sama Allah diampuni, masalah hidup kita terasa ringan, kesulitan kita dihilangkan, apalagi yang kita pengen? Wasilahnya apa? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah pelantara kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan demikian. Jika ada pertanyaan, mari kita buka tanya sesi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya berkaitan paparan yang Ustadz berikan tadi bahwa sholawat itu memberikan sangat bermanfaat kepada kita. Kami mau bertanya Pak Ustadz, kalau zikir kan itu tergantung makom keimanan ya masing-masing. Bagus. Sehingga zikir itu kan yang terbaik adalah apa sebenarnya? Begitu juga selawat. Sebenarnya selawat yang terbaik itu seperti apa? Bacaannya Pak Ustadz dengan syirahnya. Sehingga kami dapat mengamalkannya kira-kira gitu. Karena beberapa ada yang menyatakan bahwa selawat itu adalah at-tahiyatulnya terakhir di sholat. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang cuma mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini yang terbaik itu seperti apa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, berkaitan tadi dengan mimpinya Rasul. Rasul pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Nabi Muhammad yang datang dalam mimpi. Seperti itu kira-kira gambarannya. Artinya tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Nabi Muhammad yang datang dalam mimpi. Tapi belakangan ini Pak Ustadz, ada dari Pakistan yang mengaku Imam Mahdi. Yang katanya dia didatangi mimpi oleh Nabi Muhammad yang menyatakan beberapa kabar kira-kira seperti itu. Dan itu diyakini sebagian besar orang-orang di Pakistan dan dunia. Sehingga ini membuat kita merasa tidak yakin, tapi dia menyatakan dia demi Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita merasa bahwa ini penipuan atau apa kira-kira gitu, dan dia meyakini bahwa dia yang meyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi, kira-kira seperti itu. Dah gitu aja Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak. Saya waktu jadi mahasiswa dulu, waktu saya di Mesir, dapat nasihat kayak begitu, harus banyak baca sholawat. Ternyata Pak, yang saya dapat dan banyak orang merasakan itu. Apa efeknya? Efek yang paling mendasar bagi orang awam terutama kita nih. Di saat kita bingung, mau nyari guru yang mana yang cocok, aku kuliah jurusan apa yang cocok, kira-kira kalau aku memutuskan antara dua pilihan, mana pilihan yang pas? Subhanallah Pak, itu benar, saya yakin betul tuh dengan apa yang disampaikan sama guru saya. Bahwa kalau kita punya hubungan emosional yang dekat dengan Rasul, dengan banyak baca sholawat, Rasulullah itu jadi pembimbing hidup kita secara batin. Seolah-olah kayak ada bisikan, kamu pilih ini, kali ini maslahat untuk diri kamu. Dan saya tidak menyesal dengan pilihan itu. Diberikan bimbingan secara batin,
Ya, kita ini umat Nabi Muhammad, kalau punya keterikatan batin dengan banyak membaca sholawat, kita ini dalam hidup diberikan bimbingan. Makanya ada ungkapan Pak, di kalangan para ulama, kathratus sholah ala nabi syaikhu man la syaikholahu. Banyak baca sholawat itu, bagi kita orang awam nih, bagi kita orang awam, banyak membaca sholawat itu adalah guru bagi orang yang gak punya guru. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Nabi Muhammad masih ada, dengar ruhnya. Membimbing kita kalau kita itu banyak sholawat kepadanya. Itu fadilah, keutamaan sholawat, zikir. Dan sholawat itu zikir. Jangan dibilang sholawat itu hanya mengingat Nabi Muhammad. Anda ketika sholawat membaca apa? Allahumma sholli ya Allah. Zikir apa bukan ya Allah? Zikir. Jangan pertentangkan mana yang ini. La ilaha illallah, Allahumma sholli wasallam. Semuanya sama-sama bagus. Tergantung kebutuhan. Makanya kita perlu guru Pak. Karena zikir itu ibarat obat. Zikir-zikir itu ibarat obat. Bapak kalau misalnya jadi dokter, ini ada orang kena penyakit. Biasanya kan dianalisa dulu ini orang ini penyakitnya apa. Itu kalau misalnya dokter-dokter hati, dalam arti ulama-ulama yang paham dengan ilmu hati, tahu tuh. Zikir yang cocok untuk kamu itu ini, untuk yang orang ini, dan seterusnya. Tapi kalau kita bingung gak punya guru yang begituan, banyak baca sholawat. Nanti kita akan diberikan bimbingan spiritual oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak tersesat dalam berjalan, dalam memilih pilihan, dalam memilih pandangan termasuk. Makanya rata-rata itu Pak, rata-rata orang yang terjerumus ke dalam pikiran sesat, pikiran aneh-aneh yang beda dengan ulama, itu rata-rata orang-orang yang gak punya ikatan emosional yang bagus dengan nabinya. Yang disebut oleh lisannya itu bukan Rasulullah, tapi siapa? Fulan, tokoh-tokoh dalam kelompoknya. Kalau orang itu punya kedekatan emosional yang sangat bagus dengan nabinya, Nabi akan membimbing kehidupannya. Nasihat dari guru saya sampaikan ke sini, kalau Bapak ada suatu saat nanti dalam keadaan terhimpit, bingung, ingin menentukan pilihan, lihat nanti, Bapak kerasain. Saya ngerasain soalnya waktu dulu kayak begitu. Dipermudah, bukan hanya dipermudah, manakala kita bingung menentukan pilihan, seolah-olah Allah memudahkan kita untuk memutuskan pilihan, karena kita mendapatkan bimbingan batin. Dan bukan cuma kita, semua umat Nabi Muhammad kalau melakukan hal semacam itu akan mendapatkan bimbingan nabinya. Karena Nabi tidak pernah melepaskan kita. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Rasulullah. Hidupku itu baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalan kalian kepadaku. Jadi Nabi itu tahu amalan kita Pak. Nabi itu tahu persis sekarang kita sholat subuh berjamaah mengadakan majlis taklim. Nabi itu tahu. Nabi itu tahu kita, bapak saya dengan nama dan bin-binnya itu tahu. Hadis itu bilang, tu'radu alayya amalukum, diperlihatkan amalanmu kepadaku. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat kebaikan, umatku bersedekah, umatku sholat, umatku saling membantu. Apa? Nabi melakukan apa? Hamidullah. Aku memuji Allah. Kalau melihat umatnya berbuat baik. Bagaimana kalau melihat umatnya berlaku buruk? Wa in ra'aitu syarran, kalau yang aku lihat itu keburukan, apa yang Nabi lakukan sama kita Pak? Istaghfartullaha lakum. Aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Nah, saya mau nanya nih. Kira-kira aja ya. Kalau Nabi yang istighfar buat kita, Nabi istighfar buat kita. Kira-kira diterima apa enggak itu Pak istighfarnya? Mungkin gak istighfar Nabi itu ditolak sama Allah? Mungkin gak? Gak mungkin. Makanya wahai orang muslim, jangan pernah ada rasa putus asa dalam hidup. Seolah-olah udah mentok begitu, seolah-olah pesimis, Tuhan masih nerima saya apa kagak? Kamu muslim, membaca syahadat, dalam dirimu masih ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak usah khawatir. Nabi itu memintakan ampunan. Di alam barzakhnya, Nabi itu memintakan ampunan, beristighfar. Untuk siapa? Untuk kita ini. Makanya tugas kita apa? Beribadah. Menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya semampunya. Kalau kita terjerumus ke dalam dosa, langsung bertaubat. Jangan pernah ada rasa putus asa seolah-olah hidup kita itu gelap. Enggak. Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Apa coba itu rasa pesimis? Rasa pesimis apa yang bisa masuk ke dalam hati kita di saat kita tahu kalau nabinya sendiri mintakan ampun untuk umatnya. Jangan sampai ini jadikan alasan menyepelekan dosa Pak. Jangan. Justru ini kita pandang sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya sampai beristighfar. Kemudian pertanyaan kedua Pak. Jadi zikir terbaik itu Al-Quran, disebut di satu waktu dikatakan Al-Quranul Karim, zikir terbaik. Satu waktu la ilaha illallah, semua itu zikir yang bagus. Tapi tergantung kebutuhan kan kadang-kadang. Nah bagi orang awam, bagi orang yang tidak punya guru spiritual,
Banyak membaca salawat itu bisa menjadi guru pengganti dari guru manusia gitu. Syaikhu man la syaikha lahu. Pertanyaan kedua apa? Kalau ada orang aku sebagai Imam Mahdi, apalagi aku sebagai Dajjal, aku sebagai Imam Mahdi jangan pernah percaya Pak. Karena Imam Mahdi itu nanti akan muncul di akhir zaman, namanya juga Muhammad. Itu seorang alim min ulama il Madinah, kelak itu Imam Mahdi itu seorang ulama dari kota Madinah, nanti akan munculnya di sono, bukan di sini. Bukan di Tangerang, bukan di Bekasi, bukan di Solo, bukan di Surabaya, bukan, nanti di sono. Itu pun muncul nanti di akhir zaman dan ulama semuanya akan membaiat. Kapan itu? Gak usah ditungguin, nanti juga akan muncul waktu kiamat mau datang, menjelang gitu kira-kira ya, menjelang turun Al-Masih Ad-Dajjal, nama Imam Mahdi itu akan turun. Turunnya itu bukan turun dari langit tiba-tiba, turun dari langit seperti Superman gitu, bukan. Jadi manusia normal tumbuh sebagai orang Arab, namanya Muhammad, nasabnya bersambung kepada Ahlul Bait. Itu nanti akan, beliau seorang ulama, alim ulama Madinah, orang-orang kemudian akan berkumpul. Jadi bukan dia yang memproklamirkan sebagai Al-Mahdi itu. Orang-orang di sekitarnya Allah berikan ilham ini Al-Mahdi akhir zaman itu. Bukan dia. Makanya kalau ada orang sebagai Al-Mahdi itu pasti bohong itu. Udah pasti bohong. Oke, bagaimana kalau saya bersumpah? Ya jangankan orang kayak begitu Pak, maling aja sumpah ada kok. Nggak berarti kalau orang sumpah jadi benar kan? Nah jangan percaya ya kalau ada orang-orang aku semacam itu. Ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa melihatku dalam mimpi maka dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu nggak bisa menyerupai diriku. Jadi Nabi itu nggak bisa diserupai sama setan. Setan bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Datang ke mimpi Bapak. Sukimin, kamu nggak perlu sholat lagi. Kamu sudah sampai kepada Tuhan. Sekarang sudah saatnya kamu meninggalkan ibadah kewajiban sholat itu. Kamu jadi orang yang dekat dengan Tuhan kamu sekarang. Bisa. Wali diserupakan oleh setan. Datang ke mimpi kita. Nipu kita. Supaya kita nggak sholat. Itu mungkin. Mungkin. Orang soleh diserupakan setan. Itu mungkin. Satu-satunya makhluk di alam semesta yang nggak bisa itu. Diserupai oleh jin dan setan. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih dikatakan demikian. Tapi bukan berarti kalau seandainya ada orang ngaku ketemu Nabi, kemudian katanya, kan pengakuan dia itu mah. Kalau katanya ngaku ketemu Nabi, kemudian diangkat sebagai Imam Mahdi, bisa jadi mimpinya salah ya kan? Kan begini, bisa jadi orang itu menyampaikan mimpi dan cara penyampaiannya keliru. Atau cara dia mengingat mimpinya salah. Dia salah kaprah. Pokoknya kalau ada orang ngaku yang gak benar, Imam Mahdi lah atau misalnya apalagi itu, apalagi Nabi palsu. Kayak dulu di Indonesia itu kan, ada nama Nabi palsu. Itu udah pasti salah. Suatu saat nanti Al-Mahdi itu akan turun, kemudian berperang dengan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, terbunuh. Nabi Isa akan diturun, karena Nabi Isa itu tidak wafat. Nabi Isa itu diantara Nabi yang dipanjangkan usianya oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit. Langit yang mana nggak tahu, itu hal gaib. Yang jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diangkat, nanti akan turun bersamaan dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi kemudian memimpin sholat subuh, di dalam riwayat dikatakan begitu. Kemudian Isa Al-Masih, kemudian setelah itu membunuh Dajjal di pintu namanya Babul Lud, itu di daerah Damaskus. Itu udah dikabarkan semuanya, gak usah ditunggu. Nabi udah mengabarkan semuanya, kelak akan terjadi. Bisa jadi itu yang ngalami begitu tuh cucu dari cucunya Bapak. Kalau kiamatnya masih lama. Kalau kiamatnya bentar lagi ya nggak tahu. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Yang jelas semoga kita semua dia jaga dari fitnah yang tidak benar ya. Aliran-aliran yang sesat, mengaku sebagai Al-Mahdi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan, Betul. Tadi kata Pak Ustadz kalau kita banyak baca selawat kepada Nabi, kita akan diampuni dosanya. Nah, kalau begitu apa kaitannya dengan Pak Ustadz istighfar, ucapan istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak banyak-banyak zikir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Sama zikir-zikir lainnya. Kalau kita hanya selawat Nabi terus sampai ribuan kali, apa bandingannya dengan istighfar 1000 kali, 7000 kali? Kan suka ada lomba gitu kita sama teman-teman. Iya. Demikian
pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua zikir itu bagus, Bu. Karena inti dari zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, dzakara yadhkur artinya mengingat. Kita ini lagi berzikir, jangan salah Ibu. Kita duduk di sini merenungkan sabda nabinya, mempelajari agama kita, bagian dari zikir, karena pada akhirnya kita dituntut untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, manakala ibu pergi ke rumah, punya anak bandelnya luar biasa. Ingat sama Gusti Allah. Ya Allah, mungkin ini ujian hidup aku sekarang. Aku pasrah ya Allah. Ini Bapak ngomong kayak begitu dalam hati, ingat sama itu zikir. Semua zikir itu baik, semua zikir itu bagus. Juga kita menjelaskan begini bukan berarti mendorong umat muslim meninggalkan zikir-zikir yang lain, tasbih, tahlil semuanya ditinggalin, sholawat aja semuanya, enggak. Ada saat dimana kita itu bosan dengan lafaz-lafaz zikir tertentu, kan begitu. Makanya Allah itu Pak nyuruh kita beribadah dengan berbagai macam ibadah. Enggak cuma sholat doang, enggak cuma puasa doang, ibadah itu banyak bentuknya. Karena Allah tahu kita itu punya kecenderungan bosan ketika sering melakukan sesuatu, ya. Jadi jangan disalahpahami dengan penjelasan semacam ini, bukan berarti kita menafikan pentingnya berzikir dengan lafaz lain. Oke? Tapi yang ingin kita jelaskan, kalau orang mendawamkan sholawat, fadilahnya, pahalanya, buahnya seperti apa? Saya jelasin. Fadhail sholawat itu sangat banyak, gitu ya. Seperti yang tadi kita paparkan. Jadi itu tidak menafikan zikir lain. Kemudian zikir juga bisa menghapuskan dosa, gak cuma sholawat Pak. Bahkan gak cuma zikir, perbuatan baik kita Pak. Kalau kita berdosa, kita tambal dengan perbuatan baik. Bapak misalnya gak sengaja berdosa, tiba-tiba sedekah ke fakir miskin, 20.000, 30.000. Itu sedekah Bapak menghapus dosa yang sebelumnya. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Tadi di hadis dikatakan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Saya pernah nggak tahu di sini pernah nyampein apa enggak. Yang unik itu begini Pak. Kita ini karena Allah itu saking baiknya sama kita. Kalau misalnya kita ini ada malaikat di samping kita, ada pencatat kebaikan, ada pencatat keburukan. Itu saya menemukan keterangan dalam sebuah kitab. Kalau misalnya orang berbuat baik, malaikat pencatat kebaikan tuh langsung mencatat. Tapi kalau orang berbuat buruk, malaikat pencatat kebaikan tuh kayak semacam protes dulu. Biarkan dulu, la'allahu yastaghfir. Jangan-jangan dia beristighfar. Tunggu dulu, jangan dulu dicatat kalau orang berbuat buruk, kata malaikat di sampingnya. Jangan dulu dicatat, jangan-jangan dia beristighfar. Manakala dia beristighfar, gak jadi dicatat Pak itu amal keburukannya. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa kebaikan menghapuskan keburukan. Istighfar. Makanya kalau bisa kalau kita maksiat di suatu tempat langsung istighfar. Supaya nggak dicatat. Supaya nggak dicatat sama malaikat. Supaya nggak dicatat karena itu bagian dari karom. Bagian dari kemuliaan Allah. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang beriman. Kalau berbuat baik, kalau langsung ditambal dengan kalau berbuat buruk, kalau langsung ditambal dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Semua zikir kalau dicakupan dengan benar ya. Bukan hanya sholawat. Tapi sholawat punya fadilah secara khusus. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Zikir-zikir yang lain juga sama. Punya fadilah-fadilahnya masing-masing. Walhasil kita lafalkan semua yang kita bisa. Bukan hanya sholawat saja. Tapi sholawat punya keistimewaan yang berbeda dari yang lain. Saya kira begitu ya. Bagaimana Mas? Mana ini moderator? Cukup? Bapak cukup? Kita doa. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita, kepala kita, Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan istighfar 3 kali untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثيرة وأنت عالم بها وبصير.
اللهم يسرنا باليسرى وجنبنا الأسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته